Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, ada banyak karakter yang tidak disebutkan namanya dalam Injil. Hari ini kita membaca tentang orang yang tidak disebutkan identitasnya. Injil dimulai dengan memanggilnya seseorang dan kemudian mengungkapkan bahwa dia laki-laki muda yang kaya. Disebutlah pemuda kaya. Pemuda kaya tanpa nama itu melakukan banyak hal yang baik dalam hidupnya. Seorang laki-laki Yahudi bangun setiap pagi saat ayam berkokok. Saat kakinya menyentuh tanah, dia dengan setia mengucapkan doa dari buku doa Yahudi. Dalam doa itu dia berterima kasih kepada Tuhan karena tidak menjadikannya seorang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi sangat tidak disukai dan dipandang rendah dalam masyarakat Yahudi abad pertama. Saudara-saudari, pemuda itu juga memiliki kehidupan religius yang patut ditiru. Dia telah melakukan semua 5 perintah yang Yesus tempatkan dari Dekalog, termasuk perintah tambahan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun ada kehampaan dan kekosongan yang tidak dapat dia pahami. Pemuda itu mengakui bahwa ada kekosongan dalam hidupnya. Memang kekayaannya dapat memuaskan rasa lapar manusiawinya, namun ia tetap merasa kehausan rohaninya. Bukan soal apa yang dia makan, bukan soal kebutuhan jasmani. Saudara-saudari, Yesus memanggil manusia menuju kesempurnaan. Kesempurnaan bukanlah kehidupan abstrak tanpa kesalahan, melainkan panggilan untuk menjadi dewasa dan sempurna. Pemuda itu sekarang dipanggil untuk menjadi orang dewasa yang matang dalam kehidupan rohaninya. Ini mendatangkan tantangan baginya untuk melepaskan keterikatan pada harta miliknya. Keterikatan pada hartanya menghambat upaya spiritualnya untuk mencapai kesempurnaan. Saudara-saudari, pahamilah dengan jelas. Yesus tidak menuntut agar kita semua menyerahkan kekayaan kita saat ini. Yesus tidak menuntut kesempurnaan dari pemuda itu karena Yesus berkata, "Jika kamu ingin menjadi sempurna." Namun pemuda itu tidak melakukan ketika Yesus memintanya untuk melepaskan harta miliknya, yakni dengan pergi meninggalkan Yesus. Lantas, apa kesalahan pemuda itu? Panggilan untuk menjadi murid Yesus adalah keputusan yang dipikirkan dengan matang untuk menjawab panggilan Yesus dan hanya berfokus pada Yesus. Pemuda itu mungkin hanya mencari informasi tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Yesus menawarkan kepadanya undangan untuk memasuki kehidupan kekal. Pemuda kaya itu mencintai Tuhan, tetapi tampaknya dia lebih mencintai kekayaannya.
Sementara dia dengan bangga mentaati perintah-perintah Allah, namun dia tidak menyadari bahwa dirinya telah melanggar perintah pertama. Baginya, kekayaannya lebih diutamakan daripada cintanya kepada Yahweh. Dia memiliki Tuhan lain dalam hidupnya, yakni harta miliknya. Dia lebih suka menyimpannya daripada menukarnya dengan harta di surga. Pemuda itu pergi dengan bersedih. Saudara-saudari, kitab suci tidak mengutuk harta kekayaan. Kitab suci dengan tegas mengatakan bahwa uang bukanlah akar dari segala kejahatan, tetapi cinta akan uang yang menjadi akar kejahatan. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita memiliki kekayaan atau kekayaan yang memiliki kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.